Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah materi kelanjutan dari evaluasi ekonomi. Kali ini kita akan mengevaluasi suatu industri kimia. Nah, industri yang akan dievaluasi kali ini adalah pabrik silika yang bahan dasarnya dari sekam padi. Nah, sebelum mengevaluasi kelayakan ekonomi dari suatu proyek tersebut, kita harus menentukan bahan baku atau raw material apa saja yang dibutuhkan. Kita harus mencari tahu apa saja bahan baku yang dibutuhkan dari literatur, misalnya dari jurnal, paper, atau yang lainnya. Nah, setelah kita mengetahui apa saja bahan yang dibutuhkan, berapa kuantitasnya, kemudian hitung jumlah keperluan bahan baku tersebut secara stoikiometri untuk proses perhitungan evaluasi kimia. Nah, dari paper yang sudah saya dapatkan, ada beberapa bahan yang diperlukan untuk preparasi silika dari bahan dasar sekam padi. Di antaranya tentunya sekam padi sebagai bahan dasarnya, ada NaOH, ada distill water, ada asam fosfat. Biasanya ini kalau di paper bahan dasar sekam padi, NaOH, distill water, dan phosphoric acid itu dalam kuantitas yang kecil. Untuk evaluasi ekonomi pabrik ini kita harus memperbesarnya gitu, misalnya diperbesar 5 kali lipat, 10 kali lipat, atau 20 kali lipat. Nah, kemudian harus dihitung juga secara stoikiometri. Nah, misalnya ini, misalnya tadi kan sudah dapat bahan yang diperlukannya itu apa saja dan kuantitasnya berapa. Kemudian untuk mendapatkan harga beli dari bahan tersebut, kita bisa cari di online market seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Alibaba. Kemudian dikalikan dengan harganya. Misalnya ini kaustik soda yang dibutuhkannya adalah 1.800 kilo dikali dengan harga beli di online market tersebut. Nah, sama dengan ini 57.600.000. Kemudian phosphoric acid juga kebutuhannya 38 liter dikali dengan harga di online market. Kemudian totalnya adalah 1.140. Kemudian setelah semua bahan baku ini dikalikan, kuantitas dikali harga beli satuannya di total. Ini dalam bentuk rupiah dan ini dalam bentuk dolar. Di sini tidak dimasukkan sekam padi dan air karena asumsinya sekam padi itu didapatkan secara free karena merupakan hasil limbah pertanian, jadi gratis. Air pun sama didapatkan secara gratis karena asumsinya pabrik tersebut berada di dekat sungai, sehingga tidak perlu beli air. Air tersebut didapat dari sungai untuk memenuhi kebutuhan industri, dimurnikan dan dialirkan ke industri tersebut. Nah, ini contoh di Excel, penulisan di Excelnya seperti ini. Ya, ini ada caustic soda, kuantitasnya 1.800, ada phosphoric acid, kuantitasnya 38 kilo. Nah, ini hasil dari kuantitas dikali harga satuannya. Ini juga sama, kuantitas dikali harga satuan. Kemudian dijumlahkan, perharinya itu kebutuhan untuk bahan bakunya berapa, per bulannya berapa, dan per tahunnya berapa. Ini dalam bentuk rupiah dan di bawahnya ini dalam bentuk dolar. Selanjutnya, penentuan kuantitas dan harga peralatan proses. Untuk mengetahui peralatan apa saja yang dibutuhkan, kita harus membuat daftar peralatan dan kuantitas yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Misalnya, reaktor, harganya itu dalam industri tersebut butuh reaktor. Reaktor ini harga satuannya adalah $9.000. Terus kebutuhan yang dibutuhkan dalam industri tersebut misalnya 1 unit.
Nah, harganya berarti 9.000 USD dikali 1 sama dengan 9.000 USD. Nah, dan begitupun selanjutnya. Kemudian apabila telah dapat semuanya, telah dihitung semuanya, kita totalkan total keseluruhan dari biaya peralatan tersebut. Nah, ini total dengan satuan USD, ini total dengan satuan rupiah. Nah, kalau di Excel seperti ini, peralatan ini masuk ke biaya tetap atau fixed cost. Nah, ini harga satunya 9.000, kebutuhannya 1 unit, harganya berarti 9.000 dikali 1, jadi 9.000 USD. Terus ini kita asumsikan bahwa 1 USD itu 15.000. Jadi untuk mendapatkan harga rupiah, kita tinggal kalikan saja 9.000 dikali 15.000. Ini totalnya. Ini juga sama, total dalam bentuk rupiah. Nah, harga peralatan ini bisa didapatkan di marketplace online seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Alibaba. Kemudian penentuan kuantitas dan harga sistem utilitas. Kita harus buat list mengenai alat apa saja yang membutuhkan sistem utilitas, listrik, air, dan lain-lain. Kemudian catat waktu pemakaian dari alat-alat tersebut, berapa lama alat tersebut hidup untuk perhitungan listriknya. Kemudian konversi kuantitas pemakaian listrik tersebut untuk mendapatkan harga listrik. Misalnya di reaktor itu perlu listrik. Karena dalam proyek ini jumlah reaktor itu hanya 1, jadi ditulis unitnya 1. Kemudian di spesifikasi alatnya itu, reaktor itu membutuhkan 8 kW. Nah, hidupnya atau dia bekerja selama 12 jam untuk proses pembuatan silika tersebut, dan harga per kWh-nya dan untuk menghitung kWh-nya tinggal dikali saja 8 dikali 12, yaitu 96 harusnya. Kemudian untuk mendapatkan tarif listriknya dikali dengan harga per kWh-nya. Misalnya harga per kWh-nya adalah 1.380. Jadi harga listrik untuk reaktor sejumlah 1 unit dengan kapasitas 8 kW yang on-nya itu selama 12 jam, dan harga per kWh-nya adalah 1.380, tinggal dikali saja ya, 90 dikali 1.380. Jadi harga yang dibutuhkan per harinya untuk menyalakan reaktor tersebut adalah 124.200. Ini per hari ya, mohon maaf. Begitu juga selanjutnya. Nah, setelah didapatkan semuanya, dihitung total per harinya, dihitung total per bulan, dihitung juga total per tahun. Nah, ini di dalam Excel ditulis seperti ini. Ini listrik karena reaktornya itu 1 unit. Jadi di sini ditulis 1 unit. Kalau misalnya pabriknya itu ada 2 unit reaktor, berarti 2 unit reaktor. Kemudian di sini di spesifikasi alatnya itu misalnya butuh kapasitas listriknya itu 7,5 kW. Nah, selanjutnya untuk proses fabrikasi silikanya itu selama 12 jam. Untuk mendapatkan nilai kWh-nya itu tinggal dikali 7,5 dikali 12. Nah, ini KW ini biasanya ada di spesifikasi alatnya. Kalau kita cari di Bukalapak waktu mau beli kan suka ada catatan detail dari alat tersebut ya. Nah, itu bisa didapat di sana, di catatan detail tersebut. Nah, selanjutnya adalah estimasi total investment cost. Nah, ini seperti yang sudah dibahas, bahwa untuk estimasi total investment cost ini ada tabel yang diperlukan, yaitu tabel Lang Factor namanya. Nah,
selanjutnya ini ya, estimasi total investment untuk produksi silika. Nah, misalnya ini forecast equipment. Forecast equipment itu faktornya 1%. Nah, biayanya itu $90.537. Ini didapatkan dari total peralatan. Dari total peralatan itu dari ini ya, dari di sheet peralatan RM utilitas E16. Ada di sini. Nah, ini totalnya. Kemudian selanjutnya itu perpipaan, listrik, instrumentasi, utilitas, pondasi itu faktornya dikali dengan pembelian alat. Jadi 0,5 dikali dengan ini ya. Nah, ini. Yang ini B5 0,5 dikali dengan C4. Maaf ya. Nah, ini ya. Nah, ini dikali ini. Ini juga sama untuk elektrikal 0,1 dikali purchase equipment. Selanjutnya ini juga sama. Utilitas juga sama, faktornya dikali dengan purchase equipment. Untuk foundation juga faktornya dikali dengan biaya equipment. Untuk insulasi faktornya dikali dengan equipment. Untuk yang ini painting, fireproofing, safety juga faktornya 0,05 dikali 90 ini dikali purchase equipment juga. Ini juga sama sampai land 0,5 dikali ini, kemudian ditotalkan. Nah, selanjutnya biaya manajemen service. Ada construction, contractor fee, contingency. Nah, ini 0,6 faktornya dikali juga sama dengan dikali dengan purchase equipment. Ini juga sama. Untuk contractor fee faktor dikali purchase equipment. Contingency juga faktornya dikali dengan purchase equipment. Kemudian di total menjadi subtotal 2, tapi yang bagian manajemen service-nya saja di totalnya. Nah, selanjutnya total PC itu adalah total subtotal 1 ditambah dengan subtotal 2. Itu merupakan total dari manajemen service. Nah, untuk TPC ini adalah total PC dikurangi total land. Nah, untuk menghitung starting up fee. Nah, ini juga sama, faktornya dikali dengan equipment. Plan startup, faktornya dikali dengan equipment. Working capital juga, faktornya dikali dengan equipment. Diperoleh subtotal 3 starting fee. Nah, ini untuk TIC. TIC ini adalah penjumlahan dari TPC mainland ditambah dengan subtotal 3. Kemudian ini TPC mainland berarti tanpa tanah. Tanpa tanah berarti yang ini dikurangi ini. Kalau yang ini dengan land, sedangkan yang ini tanpa land. Nah, selanjutnya estimasi manufacturing cost. Kita lihat di Excel-nya. Nah, ini ya. Ini raw material ini didapatkan dari perhitungan harga raw material keseluruhan. Ini ada di sheet peralatan RM utilitas C33. Nah, ini ya. Yang per tahun. Per hari, yang per harinya ini.
Kemudian yang per bulannya 97.900 yang ini, dan ini per tahunnya. Nah, utilitas ini juga tinggal dimasukkan, ada di sheet peralatan RM utilitas N32. Nah, ini ada utilitas. Ini yang per hari, ini per bulan, ini per tahun. Nah, loan interest ini kosong karena asumsinya kita tidak melakukan pinjaman ke pihak lain. Jadi kita isi saja kosong karena tidak pinjam uang gitu untuk mendirikan proyek tersebut. Kemudian operating labor. Nah, operating labor ini adalah ini, misalnya salary per orangnya itu selama 1 hari 8 US dollar, per bulannya berarti ini ya 8 US dollar dikali 25. Ini asumsinya 1 bulan ada 25 hari karena ada libur Sabtu Minggu gitu. Terus ini tahun dikali 12. Berarti salary per orangnya yang ini dikali 50, per bulannya juga sama, per tahunnya juga sama. Nah, ini adalah operating labor 1 hari selama 50 orang, ini 1 bulan selama 50 orang, dan ini 1 tahun selama 50 orang. Nah, kemudian perhitungan labor related cost itu dari faktor payroll overhead dikali dengan operating labor. Ini juga sama. Yang ini juga sama. Untuk perhitungan gaji supervisor itu 25% dari operating labor. Kemudian gaji dari laboratory charge itu 12% dari 400 US dollar. Nah, misalnya ini gaji payroll overhead itu 30%-nya dari operating labor kayak gitu ya. Terus untuk menghitung capital related cost, ini mencapai maintenance, operating supplies, environmental, depreciation, local tax atau insurance. Kemudian ada plan overhead cost. Nah, ini itu maintenance itu atau perawatan itu 6%-nya. 6%-nya dari biaya TIC C30. TIC C30 berarti yang ini. Nah, 30% dari biaya TIC tanpa land. Yang operating supplies juga 1,7% dari TIC sama. Yang perawatan lingkungan 2,25% dari TIC. Kemudian depresiasi ini biayanya 5% dari TIC. Kemudian pajak dan asuransi 4% dari TIC. Kemudian plan overhead cost juga 3% dari TIC, biaya TIC. Kemudian perhitungan sales related cost. Ada packaging, administration, distribution and marketing, research and development, patent and royalties. Nah, packaging itu adalah 1% dari harga penjualan. Harga penjualan ini ya. Misalnya ini harga penjualannya itu misal dari 1 siklus itu per harinya dihasilkan silika itu 400 kilo. Harga satuannya adalah 8 US dollar. Berarti total harganya 8 dikali 400 kilo jadi 3.200. Nah, ini untuk perhitungan packaging itu 1% dari harga penjualan. Ini juga administrasi 2% dari harga penjualan, distribusi dan marketing 2% dari harga penjualan,
R&D juga 1% dari harga penjualan, paten dan royalti 1% dari harga penjualan juga. Nah, ini tuh untuk menentukan penjualan itu misalnya satu siklus produksi ini misalnya 2 jam. Nah, 2 jam. Dalam 2 jam itu bisa dihasilkan 400 kilo. Ketika dijual, kita memberi harganya misalnya 8 US dollar per kilo. Berarti total harganya 400 kilo dikali dengan 8 dolar. Jadi harga totalnya 3.200 US dollar. Ini harga jual per hari, ini harga jual per bulan, dan ini harga jual per tahun. Selanjutnya adalah penentuan GPM. Nah, penentuan GPM ini perhitungan GPM itu kan merupakan keuntungan kotor. Keuntungan kotor ini bisa diperoleh dengan cara mengurangkan harga pendapatan dari hasil penjualan dikurangi modal. Nah, misalnya itu penjualan per tahunnya itu 960.000 US dollar dan modalnya itu selama 1 tahun itu 485.417 US dollar. Berarti profitnya GPM-nya itu tinggal dikurang saja. Ini dikurang ini. Sales atau penjualan dikurangi modal atau total manufacturing cost. Nah, profitnya adalah positif, berarti untung. Nah, kita lihat. Kalau misalnya dijualnya per hari, dijualnya harian, ternyata ini rugi, negatif ya, ini juga negatif gitu. Selanjutnya estimasi biaya variable cost, fixed cost, PI, dan BEP. Nah, ini kalau di Excel seperti ini, loan interest karena kita tidak meminjam ke pihak tertentu, jadi ini dikosongkan. Kemudian ada capital related cost, ini dari penjumlahan di sheet MC, GPM, ROI, G13 sampai G18 ya, di sini ya. Ini capital related cost. Nah, ini penjumlahan dari G13 sampai G18. Sampai sini dijumlahkan. Kemudian depresiasi juga. Ini ada di sheet ini, depresiasi tinggal dimasukkan saja. Mana depresiasi? Nah, ini. Depresiasi. Kemudian total fixed cost-nya tinggal dijumlahkan saja. Capital related cost ditambah depresiasi. Kemudian perhitungan raw material. Raw material ini yang masuk ke dalam raw material itu ada biaya raw material. Maksudnya yang termasuk ke dalam biaya variable cost itu ada raw material, ada utilitas, operating labor, labor related cost, sales related cost. Nah, ini tinggal dimasukkan saja raw material itu dari sini yang per tahun 123 123.500 ini raw material per tahun. Kemudian utilitas juga ini dimasukkan saja, tinggal dimasukkan. Operating labor di sini harga operating labor. Nah, ini selanjutnya labor related cost. Labor related cost ini tinggal dimasukkan. Ada sales related cost. Sales related cost. Oh, ini. Ini tinggal dijumlahkan saja, berarti dari packaging sampai paten dan royalties.
Kemudian untuk perhitungan estimasi keuntungan dari sales per tahun yang ini. Kemudian manufacturing cost totalnya ini. Kemudian investment atau TIC yang udah include land ini. Nah, untuk perhitungan profitnya yang sales dikurangi manufacturing cost. Terus profit to sell ini perhitungannya adalah sales dikurangi manufacturing cost dibagi dengan sales. Untung ya, positif. Profit investment-nya pun positif, didapatkan dari sales dikurangi manufacturing cost dibagi investment. Hasilnya juga positif, berarti untung. Untuk perhitungan BEP, kita harus mengetahui unit yang terjualnya, berapa unit yang terjual, L6. Nah, ini. Kemudian fixed cost-nya sudah diketahui, variable cost-nya juga sudah diketahui, harga sales-nya sudah diketahui, kemudian sales per pack atau per kilonya sudah diketahui. Nah, BEP-nya itu dihitung dari fixed cost dibagi dengan sales dikurangi dengan variable cost dikali dengan unitnya. Nah, dapatlah BEP-nya. Di proyek ini akan untung ketika produksinya telah mencapai 20.897 kilo. Maaf, ini satuannya bukan US dollar. Yang ini satuannya kilo ya, berarti. Ini bukan US dollar ya, ini pack satuannya atau kilo. Kemudian perhitungan IRR, net present value, dan cumulative net present value. Nah, ini merupakan analisis CNPP. Misalnya proyeknya itu akan berjalan selama 20 tahun misalnya, atau 10 tahun. Ini dari 2020 sampai 2033. Nah, diskon rate-nya itu misalnya 15% semuanya. Terus produk kapasitasnya tahun ke 0%, tahun ke 1 0%, tahun kedua 0%, tahun ketiga baru sampai seterusnya itu 100%. Kenapa ini 0%? Karena karena tahun ke 0 sampai tahun kedua itu pabrik itu atau industri itu masih dalam tahap pembangunan. Jadi belum menghasilkan produk. Nah, barulah tahun ketiga sudah dihasilkan produk. Jadi produk yang diproduksinya itu 100%. Kemudian investment mainland ini dari TIC dikali 40%. Kenapa dikali 40%? Karena ini merupakan tahap pembangunan pertama 40% dan ini dikali 60% tahap pembangunan kedua. Nah, land ini ada di TIC C15, TIC C15. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. Kemudian working capital itu baru ada di tahun kedua, misalnya di tahun kedua. Ini TIC C27, working capital C27. Nah, ini. Nah, variable cost itu baru ada, variable cost dan fixed cost itu baru ada dari tahun ketiga dan seterusnya. Nah, ini PI di sheet PI, BEP, BEC,
F13 dikali dengan ini kapasitas produksi. Kesininya tinggal di drag aja, di drag. Nah, fixed cost juga sama. Fixed cost itu di F7 di sheet PI BEP BEC F7. Nah, ini dia fixed cost. Nah, tinggal di drag, semuanya sama karena biaya tetap. Kemudian sales, penjualannya sama juga. Depresiasi ada di sheet ini, depresiasi. Nah, ini 17.000 USD kita masukkan saja. Kemudian free tax profit. Nah, free tax profit ini perhitungannya adalah dari sales dikurangi variable cost ditambah fixed cost. Ini di drag saja sampai tahun terakhir. Kemudian ada taxable profit. Taxable profit ini perhitungannya depresiasi, free tax profit dikurangi depresiasi. Nah, ini di drag saja selanjutnya sampai tahun terakhir. Kemudian income tax. Nah, income tax itu misalnya 10%. Nah, taxable profit dikali 10%, semuanya sama. Kemudian after tax profit ini diperoleh dari taxable profit dikurangi dengan income tax. Ini semuanya sama, tinggal di drag aja. Selanjutnya adalah cash flow. Nah, cash flow itu perhitungannya after tax profit ditambah depresiasi dikurang working capital dikurang land dikurang investment min land. Nah, ini negatif, ini juga sama, dan seterusnya sampai tahun terakhir rumusnya seperti ini. Nah, untuk tahun berikutnya, tahun 3 sampai terakhir itu sudah positif karena di sini sudah ada penjualan dari produksinya yang menguntungkan. Kemudian kumulatif cash flow ini masih 0 karena tahun ke-0. Tahun pertama ini 0 ditambah dengan cash flow dari tahun ke-1. Kemudian kumulatif cash flow tahun kedua ini dihitung dari kumulatif cash flow tahun pertama ditambah dengan cash flow tahun kedua dan juga selanjutnya sampai tahun terakhir. Kemudian diskon faktor ini masih 0. Nah, ini rumusnya ya. Diskon faktor itu 1 ditambah diskon rate pangkat minus 1 dikali tahun. Karena ini tahun pertama jadi dikali 1. Kalau yang ini karena tahun kedua dikali tahun kedua dan seterusnya. Kemudian net present value atau NPV ini diperoleh dari perhitungan cash flow dikali dengan diskon faktor. Ini juga sama. Cash flow dikali diskon faktor, begitupun seterusnya sampai tahun terakhir. Ini cash flow dikali diskon faktor, iya betul. Cash flow dikali, ya betul. Cash flow dikali diskon faktor. Kemudian perhitungan CNPP dihitung dari CNPP tahun ke-0 ditambah dengan net present value tahun pertama. Perhitungan CNPP tahun kedua ini dihitung dari CNPP tahun pertama ditambah dengan NPP tahun kedua. Begitupun seterusnya
sampai tahun terakhir. Nah, kemudian perhitungan keuntungannya itu, keuntungan per tahunnya itu bisa dihitung dari CNPP dibagi investment. CNPP dibagi TIC. C30 ditambah C15. Ini tambah ini. Atau bisa langsung saja dibagi ini ya. Langsung saja dibagi TIC yang udah include land-nya. Nah, begitu seterusnya. Ini CNPP dibagi investment atau TIC, atau CNPP dibagi TIC yang include land. Nah, ini untuk menentukan IRR. Seperti ini caranya. Sudah ada rumusnya. Nah, ini perhitungan CNPP per TIC atau nilai PI. Ini kan ya, ini itu sama seperti perhitungan yang CNPP per investment, sama perhitungannya. Perhitungan CNPP per TIC sama perhitungannya seperti CNPP per investment. Nah, dari tabel ini kita dapat kurva seperti ini. Ini adalah kurva CNPP per TIC atau CNPP per investment terhadap tahun. Nah, jadi ini dari sini tahun ke-0, ke-1, ke-2 itu masih rugi karena belum memproduksi apa-apa. Baru tahun ketiga mencapai break even point. Jadi tahun ketiga ini merupakan titik BEP di mana modal sudah bisa dikembalikan oleh perusahaan dalam bentuk keuntungan. Nah, selanjutnya naik sampai tahun terakhir. Nah, berarti kesimpulannya analisis ekonomi dari pabrik silika berbahan dasar sekam padi ini untung karena kurvanya itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.